Halo Skanbara, perkenalkan saya Putu Deviani, salah satu guru di SMK Negeri Bali Mandara. Saya mengajar mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pelajaran yang saya lakukan di kelas. Adapun materi yang saya akan ajarkan pada kesempatan kali ini yaitu makhluk hidup dan lingkungannya dengan subbab materi ekosistem. Pendekatan yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak siswa belajar tidak hanya dari buku, tapi juga saya ingin mengajarkan bahwa kita bisa belajar dari lingkungan dengan cara observasi langsung, yaitu menggunakan langkah-langkah kinerja ilmiah. Jadi saya percaya dengan seperti itu siswa akan membangun konsepnya sendiri melalui observasi langsung di lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah, saya percaya pembelajaran yang akan didapatkan oleh siswa akan lebih bermakna dan itu akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan siswa kita ajarkan dengan cara tanya jawab seperti itu. Untuk lebih lengkapnya saksikan video berikut. Terima kasih. Kembali bersama Miss yaitu Miss Devi. Di sini kali ini kalian akan belajar Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, ya. Siap kira-kira? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Siap. Ya, silakan dipimpin ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Miss mulai, Miss cek absensi dulu ya terkait dengan kehadirannya. Jadi yang namanya Miss sebut mohon angkat tangan. Yuda Adi Chandra, Hadir. Setiawan Jody, Hadir. Wahyu Dharma Putra. Hadir. Berarti hadir semua ya. How you're feeling today? Misalnya kan, bagaimana perasaanmu hari ini? Jika kamu merasa senang, kamu hadap ke depan. Jika kamu merasa sedih, diam. Tetap hadap ke belakang. Dan jika kamu merasa biasa-biasa saja atau sepertinya tidak ada yang spesial hari ini, kamu bisa hadap ke kanan. Bisa dipahami? Mulai ya. Siapa yang hari ini perasaannya happy atau senang? Oke. Nah, siapa yang hari ini perasaannya sedang sedih? Oke. Siapa yang hari ini ragu-ragu? Tidak sedih, tidak senang, biasa saja. Oke, ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang perasaannya biasa saja. Oke. Nah, oke semuanya hadap ke depan. Biar semuanya jadi happy. Gimana kalau kita ice breaking dulu, ya? Ya. 1, 2, 3. Bergerak dan bernyawa. Lagi Yuda, ya. Suatu individu yang bisa berkembang. Individu yang bisa berkembang. Berarti kalian sudah punya konsep terkait dengan makhluk hidup itu apa. Nah sekarang Miss akan bagikan sebuah gambar, ya. Sebuah gambar. Tolong dikerjakan bersama temannya. Kalian klasifikasikan mana yang termasuk makhluk hidup, yang mana termasuk benda mati. Kemudian cari perbedaannya. Di sini ada beberapa gambar, ya. Bisa terlihat semuanya dengan jelas? Sekarang kira-kira perhatikan gambar ini. Apa sih perbedaannya masing-masing gambar ini? Ya, silakan kalian klasifikasikan mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis, mana yang disebut makhluk hidup dan mana yang disebut benda mati. Lihat gambarnya, perhatikan gambar apa yang membedakan semua gambar. Ya. Ya.
berkembang. Nadia Bernafas. bernafas. Srikanti bergerak. Diana apa lagi Sudiana? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Redia apa lagi Redia? Berpikir. Berpikir. Karena dalam proses pertumbuhannya, tumbuhan memerlukan sinar dari matahari. Tindakan melakukan sesuatu bisa bergerak ya. Kemudian bersosialisasi iya. Karena kita adalah makhluk individu dan sosial. Nah sekarang coba kalian berdiri ya. Coba berdiri. Nah, berdiri sendirian. Coba cari teman kalian yang satu desa atau satu kabupaten atau satu kecamatan. Ayo cari temannya. Ya. Oke. Oke, ini kalian semua. Itu kelompok apa? Lalang kelompok apa di belakang? Jakula. Oke, siapa yang paling asam? Angga dari mana Angga? Dari Butambas. Butambas sebelah sini Angga. Siapa lagi Butambas sebelah sini? Ya. Oke. Oke, ketika dia berdiri sendiri itu namanya apa? Individu. Nah, oke, itu individu. Mengerti? Paham individu itu apa? Nah, ketika ini mereka dari Karangasem, semua sama dari daerah Karangasem, itu namanya sosial. Oke, bersosialisasi. Tapi nama ilmiahnya itu adalah populasi. Kalian berkumpul dari daerah yang sama. Itu berarti ini populasi dari Karangasem. And then yang di belakang dari Teja. Kalau yang di sini Kubu Tambahan. Kalian masuk ke kelas TJKT itu namanya komunitas. Udah. Jadi masing-masing populasi bergabung itu namanya komunitas. Individu, populasi, kemudian komunitas menjadi sebuah ekosistem. Sudah paham? Sudah. Bedanya? Oke, untuk lebih paham lagi nih saya akan ajak kalian langsung berinteraksi ke lingkungan. Sudah ketemu ekosistemnya? Halo, sudah ketemu ekosistemnya? Sudah nih. Ekosistemnya apa? Ekosistem taman. Di dalam ekosistem taman terdapat komponen apa saja? Komponen-komponen abiotiknya ada belalang, Ya, kupu, kumbang, serta ada bunga dan kumbangnya, Miss nggak ada kumbang? dan Ada tidak terlihat. ada kecil ya, Oh, kayak kecil. kumbang kura-kura kan Oh. itu terbang gitu. Iya, iya. Sama Gitu. Untuk komponen abiotiknya apa? abiotik itu batu, Batu lagi, eh, apa lagi ya? batu dan tanah, Tanah lagi, air air, dan juga apa lagi ya? ya, Untuk sekarang, Miss mau mendengarkan beberapa kelompok untuk presentasikan. Apa sih hasil observasi kalian pada hari ini? Bisa? Ada yang mau ke depan kelompoknya? kami sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Anggawa Wiguna dari kelompok Jeruk dan Saya Ika Deida di Chandra. di sini kami berdua akan menjelaskan tentang hasil observasi kami mengenai ekosistem. Ekosistem kami yaitu ekosistem taman. Nah, jadi di ekosistem taman tersebut terdapat beberapa komponen yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen biotik yang kami temui yaitu yang pertama rumput, kedua bunga, ketiga pohon, keempat semut,
ke-5 belalang, ke-6 cacing, ke-7 lebah, ke-8 kumbang, dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Sedangkan komponen abiotik yang kami temui yaitu batu, tanah, dan air. Perkenalkan, nama saya Kadek Raja Diksi, bisa dipanggil Media. Kenalkan, nama saya Kadek Martarana Kita Patemak, saya panggil anak. Kami dari kelompok Belati. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil kerja kelompok kami yang didapatkan dari hasil pengamatan tadi. Jadi di sini kami mengamati ekosistem taman. Di dalam taman ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang kami temukan yang berbentuk tumbuhan yaitu pohon mangga, pohon jambu, pohon bunga, dan pohon kelapa. Sedangkan komponen abiotik yang kami temukan itu ada batu, tanah, dan pasir. Karena ada kesalahan sedikit untuk biotiknya yang bagian hewan itu kami menemukan semut, belalang, dan kupu. Oh ya, dan saya juga menemukan sebuah hewan. Ini di bawah sana. Langsung ditangkap ya. Itu komponen apa, Lanang? Biotik Biotik. Apa itu? belalang. Ada yang berkenan menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, saya. Ya, Angga. Baik, terima kasih Ya. atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang pelajaran yang kita dapatkan hari ini mengenai makhluk hidup dan lingkungan. Ya. Jadi pada lingkungan itu ada beberapa komponen, yaitu komponen makhluk hidup biotik dan komponen benda mati abiotik. Ya. Ada juga ciri-ciri makhluk hidup yang terbagi menjadi beberapa bagian, ada berkembang, bernafas, berpikir, berbicara, dan lain sebagainya. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Delia? Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Yang saya dapat simpulkan dalam pembelajaran pada hari ini, tadi kita dapat belajarkan tentang ekosistem dan lingkungan, dari komponen-komponen juga kelompoknya seperti individu, relasi, sama komunitas, dan juga ekosistem. Iya. Dari individu adalah satu definisi satu orang, sedangkan populasi adalah sebuah kelompok antara sejenis makhluk hidup, Iya. dan sedangkan komunitas adalah Populasi. pergabungan antara populasi. Iya. Ekosistem adalah sebuah lingkungan antara gabungan simbiosis. Iya. Oke. Untuk penutup kita hari ini, nah, misalkan jelaskan terlebih dahulu materi selanjutnya minggu depan yang akan kita pelajari terkait dengan materi dan perubahannya. Ya, kalian pelajari terkait dengan zat, materi, dan perubahannya. Itu materi selanjutnya. Berdoa dimulai.